Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Ngarayani dengan NIM D1A020045 kelas B Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Sebelumnya yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Mikrobiologi Pertanian, Ibu Dr. Insinyur Islah Hayati, MSc. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai gejala penyakit pada tanaman jeruk nipis. Nah, berdasarkan video tadi dapat kita ketahui bahwasanya tanaman jeruk nipis ini mengalami gejala penyakit CPPD atau Citrus Vine Phloem Degeneration. Nah, penyakit CPPD ini tergolong penyakit penting pada tanaman jeruk yang telah berkembang sangat luas dan menjadi kendala utama dalam usaha pengembangan peningkatan produksi tanaman jeruk. Salah satunya adalah tanaman jeruk nipis. Nah, adapun penyebab dari penyakit CPPD ini yakni disebabkan oleh bakteri yang bernama Liberobacter yang tergolong ke dalam subdivisi Protobacteria. Nah, Liberobacter dapat hidup pada phloem tanaman jeruk nipis, kemudian menimbulkan gejala yang khas. Akan tetapi, Liberobacter tidak dapat dibiarkan melalui media buatan. Adapun penularan penyakit CPPD ini juga dapat dilakukan oleh serangga vektor yang bernama Diaporina citris. Nah, selain Diaporina citris yang menyebabkan tertularnya penyakit CPPD pada tanaman jeruk, akan tetapi bibit tanaman jeruk yang sudah terinfeksi patogen CPPD juga dapat menularkan penyakit CPPD pada tanaman jeruk lainnya. Yang dimana bibit tanaman jeruk nipis yang tampak sehat bisa jadi bibit tersebut sudah mengandung patogen CPPD. Karena masa inkubasi patogen CPPD pada tanaman inang itu berkisar 3-5 bulan. Nah, sehingga diperlukanlah cara yang cepat dan tepat untuk mendeteksi keberadaan penyakit CPPD pada bibit tanaman jeruk nipis, yakni dengan menggunakan teknik PCR atau Polymerase Chain Reaction. Nah, adapun gejala yang ditimbulkan apabila tanaman jeruk nipis ini mengalami penyakit CPPD, yakni kita dapat lihat di sini daunnya menguning. Nih, untuk gambar yang lebih jelasnya saya tunjukkan daunnya nih. Nih, daunnya menguning atau klorosis. Selain itu, juga yang mengalami namanya gugur daun. Nah, kita lihat di sini tinggal ranting-rantingnya saja. Nah, tidak hanya itu, daunnya juga sedikit lebih tebal, keras, dan kaku. Nah, adapun klorosis atau daun yang menguning ini terjadi karena kekurangan pembentukan zat klorofil pada daun tanaman jeruk nipis, sehingga aktivitas fotosintesis pada tanaman itu menurun. Nah, proses terjadinya klorosis diawali dengan tertularnya patogen pada jaringan tanaman jeruk nipis melalui serangga vektor pada saat menghisap cairan pada tanaman jeruk nipis. Selanjutnya, patogen dalam phloem itu tersebar ke beberapa jaringan pada tanaman jeruk nipis. Kemudian, kehadiran patogen yang dalam relatif banyak dapat menimbulkan klorosis atau daun yang menguning seperti ini, serta nekrosis atau kerusakan atau kematian pada phloem tulang daun tanaman jeruk nipis. Nah, adapun pengendalian yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit CPPD pada tanaman jeruk nipis,
Yang pertama yaitu penanaman bibit jeruk nipis bebas CVPD. Nah, penggunaan bibit jeruk nipis bebas CVPD merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi bagi usaha budidaya tanaman jeruk nipis agar dapat menghasilkan hasil yang optimal. Kemudian yang kedua yakni budidaya tanaman sehat. Nah, dalam budidaya tanaman sehat ini dapat kita lakukan beberapa cara. Yang pertama yaitu memilih bibit yang unggul, yakni bibit yang bebas dari patogen CVPD. Kemudian melakukan penanaman sebaik mungkin. Dan yang ketiga yakni merawat tanaman, yakni dengan memberikan pupuk pada tanaman serta mengendalikan hama penyakit pada tanaman jeruk nipis tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pemantauan tanaman bergejala CVPD. Nah, tujuan dari pemantauan ini adalah untuk menganalisis ekosistem serta mengetahui serangan penyakit CVPD secara dini agar kita dapat mencegah tertularnya penyakit CVPD ke tanaman jeruk nipis yang lain. Kemudian yang keempat yakni eradikasi tanaman terserang penyakit CVPD. Nah, tujuan dari eradikasi ini adalah untuk menyingkirkan tanaman berpenyakit agar dapat mencegah tertularnya penyakit pada tanaman jeruk nipis. Kemudian yang kelima, pengendalian serangga vektor. Nah, sampai saat ini Dicitri merupakan satu-satunya serangga yang menjadi penyebab tertularnya penyakit CVPD pada tanaman jeruk nipis. Nah, maka dari itu diperlukanlah perhatian yang serius agar dapat mencegah tertularnya penyakit CVPD ke tanaman jeruk nipis yang lainnya. Yang terakhir adalah karantina. Nah, tertularnya penyakit CVPD pada tanaman jeruk nipis bukan dari tanah, udara, atau sisa-sisa tumbuhan tanaman jeruk nipis, melainkan melalui serangga vektor Dicitri serta patogen Liberobacter. Nah, karena melalui serangga vektor dan patogen, maka dari itu diperlukanlah pengawasan yang ketat pada saat kita ingin memindahkan tanaman jeruk nipis ke suatu daerah yang daerah tersebut masih bebas dari penyakit CVPD. Nah, baiklah, demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.